Sebuah pameran perdagangan yang awalnya berlangsung biasa tiba-tiba berubah menjadi ajang kepanikan dan antusiasme ketika lelaki tua Baoshan mengungkapkan sebuah kabar yang menggetarkan dunia kultivasi. Pohon kuno Bodhisattva, salah satu dari 3 harta karun alam paling suci dan langka di seluruh benua Doki, telah muncul. Dikenal juga sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Pohon ini hanya tumbuh 1 siklus setiap 1000 tahun dan mencapai kematangan setelah 100 siklus. Uniknya, pohon ini melampaui waktu itu sendiri dan memiliki kecerdasan. Ia hanya muncul ke permukaan dunia ketika telah siap, lalu kembali tersembunyi jauh di bawah tanah tanpa bisa dilacak. Setiap kemunculannya di masa lalu selalu mengakibatkan pertumpahan darah dan kekacauan besar. Bahkan para elit Doshang pernah gugur demi memperebutkannya. Yang membuat pohon ini begitu diidamkan adalah hati Bodhisattva yang tersembunyi di dalamnya. Mereka yang berhasil mendapatkannya dikatakan bisa menembus rintangan dan menjadi Doshang tingkatan tertinggi yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar ahli. Bahkan benih Bodhisattva yang kekuatannya lebih rendah tetap sangat berharga karena dapat membantu para Dozun puncak menerobos ke kelas Banshang yang hampir mustahil dicapai. Maka tak heran, berita kemunculan pohon ini membuat para ahli di seluruh Central Plains kehilangan ketenangan. Namun, harapan ini datang dengan risiko yang luar biasa. Pohon tersebut muncul di tempat yang dikenal dengan nama wilayah Tanah Gurun Kuno, sebuah area terlarang yang bahkan para elit pun segan memasukinya. Daerah ini dipenuhi racun mematikan, cuaca buruk, dan binatang buas kuno yang kekuatannya menyaingi ras magical beast terkuat. Banyak ahli kuat telah mencoba masuk ke dalamnya demi harta, tetapi tak satu pun kembali. Baoshan membagikan informasi ini bukan tanpa maksud. Kekuatan sektenya dan 2 sekutu lainnya tidak cukup kuat untuk menaklukkan gurun tersebut sendirian. Dengan menyebarkan berita ini, ia berharap bisa menarik lebih banyak faksi untuk terlibat, lalu mengambil keuntungan dari kekacauan yang akan terjadi. Menyadari besarnya peluang dan juga bahaya, Yao Lao dan Xiaoyan memutuskan untuk bergerak. Mereka meninggalkan lokasi pameran, mengikuti jejak pembeli peta kuno yang dipercaya memiliki petunjuk menuju pohon tersebut. Namun, perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah pertemuan yang penuh ketegangan dan bahaya. Di sebuah pegunungan curam, mereka bertemu dengan 3 tokoh jahat dari sekte sesat Cloud Rain Sect yang dikenal sebagai 3 iblis tua Tian Hezi, Di Hezi, dan Ren Hezi. Sekte mereka terkenal kejam, menggunakan wanita berbakat sebagai kuali daging. Melatih mereka hanya untuk kemudian menyerap energi Doki melalui metode kultivasi yang mengerikan dan mematikan. Para wanita itu biasanya meninggal dalam waktu singkat setelah digunakan. Yao Lao sendiri memiliki sejarah kelam dengan mereka. Ia pernah bertarung dan melukai salah satu dari mereka, namun harus mundur karena kalah jumlah. Kini, saat mereka bertemu kembali, dendam lama kembali membara. Yao Lao tidak membuang waktu dan langsung melancarkan serangan hebat dengan kekuatan Banshangnya, memaksa 2 dari 3 iblis itu bertempur mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Ren Hezi melesat menuju kelompok Xiaoyan, berniat menggunakan mereka sebagai sandera untuk menekan Yao Lao. Tatapannya yang cabul tertuju pada Cailin dan dokter peri kecil menyebabkan kemarahan membuncah. Doki mereka segera menyala dan kekuatan yang dahsyat mulai mengalir di udara. Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Ia menaikkan kekuatannya, memunculkan tatoklan di dahinya dan melonjakkan auranya dari puncak bintang 8 Dozun ke 3 perubahan Dojun, bersiap untuk menghadapi lawan terkuat yang pernah ia hadapi sejauh ini. Melihat situasi yang memburuk, Cailin menunjukkan bentuk aslinya sebagai Seven Colored Heaven Swallowing Python raksasa. Sosoknya yang luar biasa besar dan kekuatan menakutkan menggetarkan langit. Ren Hezi yang awalnya bersikap cabul mulai merasakan tekanan sebenarnya dari lawan yang ia hadapi. Pertempuran pun meledak, langit menjadi gelap, bumi berguncang, dan api serta energi Doki menghancurkan segala di sekitarnya. Masing-masing pihak tahu bahwa pertempuran ini hanyalah permulaan dari konflik besar yang akan pecah demi pohon kuno Bodhisattva, sebuah harta karun yang mampu mengubah nasib seseorang dan bahkan menulis ulang peta kekuatan benua Doki. Pertarungan demi pertarungan menanti di depan. Dan Xiaoyan, bersama Yao Lao dan sekutunya, bersiap menghadapi salah satu babak paling berbahaya dan menentukan dalam perjalanan hidup mereka. Kemudian tak lama setelah itu, langit mendadak dipenuhi badai petir dan aura mematikan saat Ren Hezi, salah satu dari 3 iblis kuat dari sekte awan hujan, tiba dengan niat jahat. Pandangannya langsung tertuju pada 2 wanita luar biasa yang mendampingi Xiaoyan. Cailin, yang merupakan inkarnasi langka dari Python surga penelan 7 warna, dan dokter peri kecil,
Pemilik tubuh racun yang menyedihkan, dua kekuatan unik yang bahkan di antara para elit pun jarang ditemukan. Alih-alih merasa gentar, Ren Hazy tertawa liar, menikmati keindahan dan potensi keduanya. Namun dia tidak menyadari bahwa yang dia hadapi bukan sekadar wanita cantik, melainkan dua petarung tangguh yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi orang yang mereka sayangi. Cailin berubah menjadi wujud python raksasa dengan warna-warna mempesona yang menggulung langit, menyerang dengan kekuatan petir surgawi. Di sisi lain, dokter peri kecil melepaskan aura racun maut dari tubuhnya. Rambutnya berubah menjadi putih keperakan, dan racun mematikan memenuhi udara. Serangan gabungan mereka mampu menahan Ren Hazy sesaat. Namun perbedaan level kekuatan tetap menjadi tantangan besar. Sementara itu, di kejauhan, Xiaoyan berdiri tenang di atas puncak gunung. Tatapannya tajam saat ia memanggil 4 api surgawi sejati termasuk Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, dan 3000 Burning Flame ditambah 1 api surgawi palsu, Life Transforming Flame. Dia kemudian membentuk senjata pamungkas, Angry Buddha Lotus Flame 5 warna. Sebuah teratai api yang berputar dan memancarkan aura kehancuran. Ren Hazy akhirnya merasa terancam. Ia meninggalkan pertarungan dengan kedua wanita dan melesat menuju Xiaoyan untuk menggagalkan niatnya. Namun, dengan kecepatan petir, Xiaoyan menghindar dan memancing lawannya untuk membuka celah-celah yang kemudian dimanfaatkan Cailin dan dokter peri kecil untuk menyerang balik, memaksa Ren Hazy terlibat lagi dalam 2-3 arah. Pertarungan mereka mengguncang langit, angin badai, racun mematikan, dan petir langit mengisi udara. Tapi pada akhirnya, tekanan dari kekuatan Ren Hazy mendorong dua wanita itu mundur. Melihat kesempatan, Ren Hazy beralih ke strategi licik, menangkap dokter peri kecil sebagai sandera. Ketika tangannya hampir menyentuh bahu dokter peri kecil, tawa dingin bergema dari belakangnya. Boom! Sebuah teratai api 5 warna meledak tepat di hadapannya. Dalam sekejap, gunung-gunung dalam radius 10.000 kaki hancur. Dataran rata menggantikan lanskap sebelumnya, dan bahkan udara terasa terbakar. Ren Hazy tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lonceng pelindungnya meleleh dalam ledakan itu. Tubuhnya, kekuatannya, keberadaannya semuanya lenyap tanpa sisa. Para saksi yang menyaksikan ini dari kejauhan termasuk Tian Hazy dan Di Hazy. Dua iblis kuat lainnya tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Bahkan mereka, yang sudah setara dengan elit Dojun tingkat tinggi, tidak akan mampu bertahan dari kekuatan Angry Buddha Lotus Flame. Orang ini, dia bukan sekadar Dojun biasa. Gumam Di Hazy, suaranya bergetar. Keduanya langsung mencoba melarikan diri. Namun Yao Lao, sang guru dan pelindung Xiaoyan, yang juga merupakan seorang Banshang, tak membiarkan mereka kabur begitu saja. Dengan tangan api raksasa, ia menangkap mereka dan menghempaskan ke tanah. Mereka terluka parah, dipenuhi rasa putus asa, dan hanya bisa melarikan diri ke arah yang berbeda. Xiaoyan sendiri, meskipun berhasil mengalahkan musuh kuat, terlihat kelelahan. Ledakan teratai 5 warna menguras hampir seluruh kekuatannya. Dia menelan pil obat dan mengatur napas, sementara Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat berada di sisinya, khawatir melihat wajahnya yang pucat. Namun, yang paling mengejutkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa Xiaoyan belum mencapai ranah Banshang. Dia masih berada di puncak bintang 8 Dozun. Namun sudah mampu menggabungkan 5 jenis api surgawi yang saling bertentangan dan menciptakan kekuatan yang bahkan membuat Banshang gentar. Pertempuran itu brutal namun cepat. Yao Lao, guru Xiaoyan yang dikenal karena kekuatan dan ketenangannya, melancarkan satu pukulan telak yang membuat Di Hazy kehilangan semua kekuatan hidupnya seketika. Sosok jahat itu tumbang. Reputasinya berakhir dalam sekejap. Namun ini bukan hanya kemenangan fisik. Setelah pembunuhan itu, Yao Lao menyerahkan cincin penyimpanan Di Hazy kepada Xiaoyan. Harapan mereka fragmen terakhir dari peta kuno yang legendaris terletak di dalamnya. Sayangnya, setelah memeriksa 2 cincin dari Di Hazy dan Ren Hazy, Xiaoyan tidak menemukan fragmen tersebut. Yang ia temukan justru adalah kejutan tak terduga. Gulungan emas badan kaca kingkung. Teknik Do kelas Tian yang dulunya gagal ia dapatkan dalam sebuah lelang, tanpa mengeluarkan sepeser pun. Xiaoyan kini memilikinya. Namun hadiah sejati datang beberapa saat kemudian. Saat Yao Lao kembali dengan wajah penuh kepuasan, ia berhasil membunuh Tian Hazy dan membawa fragmen terakhir peta kuno. Bagi Xiaoyan, ini bukan sekadar pecahan peta. Ini adalah simbol harapan dan pencarian selama lebih dari 10 tahun. Dengan hati penuh harap, ia menyusun potongan demi potongan peta kuno itu, berharap menemukan petunjuk menuju api teratai setan pemurni, salah satu dari api surgawi terkuat.
Namun harapan itu segera berubah menjadi keheningan penuh kekecewaan. Peta kuno yang telah lama ia cari hanya memperlihatkan garis-garis kabur tanpa arah atau lokasi jelas. Meskipun dicoba dengan tetesan darah, peta itu tetap tak merespon. Saat keputusasaan memuncak, Xiaoyan mencoba membakarnya dengan api surgawi, namun di luar dugaan. Peta itu tak terbakar sedikit pun, bahkan dengan kekuatan 4 api surgawi digabungkan. Peta itu tetap utuh. Misteri mulai menebal. Api yang menyala semakin kuat justru membuat peta mengeluarkan cahaya. Lambat laun, karakter kuno muncul dari peta dan membentuk ramalan surgawi. 2 bulan muncul bersamaan, 9 planet sejajar. Gelombang dunia melahirkan, api setan turun lagi ke bumi. Yaulo mengartikan ramalan tersebut sebagai pertanda langit langka yang hanya terjadi setiap 1000 tahun sekali. Dan sekarang hanya tersisa 3 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Saat itulah api teratai setan pemurni akan muncul. Namun untuk bisa mengendalikannya, Xiaoyan harus naik ke level Doshang dalam waktu singkat. Saat perasaan putus asa kembali menyerang, peta kuno kembali membuat kejutan. Saat Xiaoyan menyentuhnya untuk mengambilnya dari api, seberkas cahaya dari gambar teratai iblis di peta menembus ke dahinya, masuk langsung ke dalam pikirannya. Reaksi Yao Lao dan kedua wanita pendampingnya, Cailin dan dokter peri kecil, penuh ketegangan. Tak ada yang tahu apakah cahaya itu berkah atau kutukan. Di dalam pikirannya, Xiaoyan melihat seberkas cahaya misterius menggantung seperti entitas hidup. Saat ia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritual, cahaya itu justru menyerang langsung ke dalam jiwanya, menembus semua pertahanan spiritualnya. Tubuh Xiaoyan kaku, wajahnya meringis kesakitan. Yao Lao segera bergerak untuk menyelamatkannya. Namun sebelum ia sempat bertindak, Xiaoyan membuka matanya kembali. Ia selamat. Namun kebingungan, sesuatu kini bersemayam di antara alisnya. Benda itu tidak menyerang lagi, namun ia tidak bisa mengusir atau menyentuhnya. Setelah mencoba memahami lebih lanjut, hanya 4 kata misterius yang bisa ia terima dari kontak itu belum jelas maknanya, tapi terasa seperti permulaan dari sesuatu yang besar. Yao Lao mencemaskan satu hal. Mungkinkah jiwa kuno telah bersatu dalam tubuh Xiaoyan? Mungkinkah itu roh dari seorang ahli zaman dahulu yang mencoba menempati tubuh baru? Meski Xiaoyan tetap sadar, pertanyaan itu menggantung berat, menyisakan misteri yang belum terjawab. Perjalanan Xiaoyan kembali memasuki babak besar ketika sebuah nama kuno yang menggema dari ribuan tahun silam kembali mengemuka. Purifying Demonic Lotus Saint, suci teratai pemurni. Nama ini tak hanya membangkitkan ingatan dalam pikiran Yao Lao, tetapi juga membuka lembaran sejarah kelam yang telah lama terkubur. Seseorang yang dikenal hampir mencapai tingkatan Dodi, pemilik dari api lotus pemurnian iblis, salah satu dari 3 besar api surgawi terkuat, kini kembali menjadi pusat perhatian. Cahaya misterius yang meresap ke dalam alis Xiaoyan tampaknya merupakan warisan dari ahli kuno tersebut. Namun meski tak memancarkan aura berbahaya, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipandang remeh. Yao Lao, dengan pengetahuan mendalamnya, memperingatkan bahwa meski Purifying Demonic Lotus Saint bukanlah orang jahat, warisan ini bisa menjadi berkah atau kutukan. Namun satu hal yang lebih mendesak kini menjadi sorotan. Xiaoyan harus mencapai tingkatan Doshang dalam waktu 3 tahun, atau dia akan hancur saat mencoba merebut api lotus pemurnian iblis. Api ini memiliki kekuatan untuk menjadikan manusia sebagai budak api, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh api surgawi terkuat di alam semesta. Satu-satunya jalan menuju kekuatan itu terletak pada pohon kuno Bodhisattva, yang menyimpan hati Bodhisattva esensi langka yang dapat mempercepat kemajuan seseorang menuju Doshang. Namun, pohon ini tersembunyi di dalam wilayah tanah air kuno, tempat yang disebut sebagai daerah terlarang bagi umat manusia. Luas dan dipenuhi bahaya, kabar tentang pohon tersebut segera menyebar, menggemparkan seluruh dataran tengah, dan menarik perhatian para ahli, faksi kuat, serta iblis tua yang selama ini bersembunyi. Sementara dunia luar mulai bergolak, Xiaoyan memutuskan untuk mengasingkan diri dalam retret. Targetnya, mempelajari doskil kelas Tian badan kaca kingkung. Teknik luar biasa yang dapat mengubah tubuh fisik seseorang menjadi logam emas yang tidak tertembus, menjadikannya raksasa setinggi 99 kaki yang tak terkalahkan. Namun harga dari kekuatan itu adalah siksaan yang brutal. Saat Xiaoyan mulai mempraktikkan teknik ini, tubuhnya mulai membengkak secara ekstrem. Kulitnya meregang hingga batas, tulangnya retak, otot-ototnya pecah, dan darah menyembur keluar berkali-kali. Gulungan kuno yang mengajarkan teknik ini tak pernah menyebutkan bahwa rasa sakit yang dialami sama seperti disiksa hidup-hidup dari dalam. Tapi Xiaoyan bukan sembarang pejuang. Ia terus bertahan, memaksa tubuhnya untuk beradaptasi,
Berkali-kali ia bangkit, walau tubuhnya gemetar dan darah mengalir deras, satu persatu. Jaringan ototnya mulai terbiasa dengan transformasi ekstrem itu. Dengan ketekunan dan penderitaan, ia mulai menyatu dengan teknik badan kaca kingkung. Setengah bulan berlalu, saat Central Plains terdiam dalam ketegangan dan pasukan dari berbagai faksi mulai mendekati wilayah tanah air kuno, tiba-tiba fenomena besar terjadi. Aurora suci menyapu dari timur laut, membawa gambaran pohon raksasa ke dalam pikiran setiap ahli. Itu adalah tanda bahwa pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul. Pada saat yang hampir bersamaan, ledakan dahsyat mengguncang pavilion bintang jatuh. Ruang pelatihan pribadi Xiaoyan hancur berantakan. Dari reruntuhan itu, muncul sosok raksasa setinggi 70 kaki, diselimuti cahaya emas yang menyilaukan. Setiap langkahnya mengguncang tanah, setiap raungannya membelah langit. Itulah wujud Xiaoyan badan. Kaca kingkung telah bangkit, para sesepuh pavilion terpaku, tak percaya bahwa makhluk mengerikan yang muncul di hadapan mereka adalah Xiaoyan. Aura raksasa itu memancarkan kekuatan luar biasa, mengguncang seluruh alam bintang. Selain itu, kemunculan pohon kuno Bodhisattva telah memicu badai perburuan kekuasaan terbesar dalam sejarah Central Plains. Semua faksi, dari yang kuno hingga yang tersembunyi, kini bergerak. Wilayah tanah air kuno, yang selama ini dijauhi, kini berubah menjadi arena perebutan hidup dan mati. Kembali ke Xiaoyan. Meskipun ukuran tubuh raksasanya hanya mencapai 70 kaki jauh dari puncak ideal 99 kaki pencapaiannya, tetap dianggap luar biasa oleh Yao Lao, terutama mengingat waktu yang sangat singkat dan risiko fisik yang besar yang telah ia tempuh. Transformasi tersebut bukan tanpa penderitaan. Xiaoyan berkali-kali memuntahkan darah. Tulangnya diregangkan, ototnya pecah, dan kulitnya merekah. Namun dari semua itu, sebuah kekuatan baru lahir. Sekarang, ia jauh lebih dekat untuk melangkah ke medan yang lebih berat, wilayah tanah air kuno. Tempat keberadaan pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Kabar yang selama ini hanya berupa rumor akhirnya dikonfirmasi. Pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul di kedalaman wilayah tanah air kuno. Benda legendaris ini bukan hanya harta spiritual biasa, di dalamnya terdapat hati Bodhisattva. Satu-satunya peluang bagi Xiaoyan untuk naik ke kelas Doshang dalam waktu 3 tahun. Yao Lao, yang telah membimbing Xiaoyan dengan kesabaran dan cinta seorang ayah, menegaskan bahwa waktu mereka sangat terbatas. Semua faksi besar di Central Plains telah mulai bergerak, dan bahkan klan kuno kemungkinan akan ikut campur. Xiaoyan harus berangkat sekarang, dan kali ini tanpa Yao Lao di sisinya. Sebagai gantinya, Yao Lao memberikan token giok spasial khusus yang bisa dihancurkan jika situasi menjadi benar-benar berbahaya. Namun, semua keputusan dan pertarungan kini berada di tangan Xiaoyan sendiri. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga strategi, naluri bertahan, dan kepercayaan diri. Xiaoyan membentuk sebuah tim kecil dan tangguh untuk ekspedisi ini. Terdiri dari 4 orang terpilih, Cailin dan dokter peri kecil. 2 wanita kuat yang masing-masing mampu menghadapi Dozun tingkat tinggi. Qinglin, gadis dengan mata khusus dan kemampuan untuk mengendalikan magical beast berbentuk ular, sebuah aset yang sangat misterius dan langka. Seorang tetua elit pavilion, seorang Dozun puncak yang ditugaskan untuk memperkuat pertahanan kelompok. Dengan komposisi seperti ini, meski kecil dalam jumlah, tim ini adalah kekuatan bergerak yang sangat berbahaya. Selama 6 hari perjalanan ke timur laut, mereka melewati lubang cacing, lembah rahasia, dan langit penuh energi liar. Di sepanjang jalan, mereka melihat banjir manusia dari segala penjuru Central Plains mengarah ke satu tempat, wilayah tanah air kuno. Akhirnya mereka tiba di kota Wasteland, perbatasan terakhir sebelum memasuki wilayah terlarang.
Kota yang biasanya sunyi dan terisolasi itu kini berubah menjadi lautan orang, dipenuhi ahli dari berbagai faksi, aliansi, dan bahkan pemburu kekuatan yang datang secara pribadi. Xiaoyan menyusup keluar untuk mengumpulkan informasi dan kabar yang ia bawa kembali menghantam keras timnya. Kelompok-kelompok pertama yang masuk, semuanya mati. Bahkan para dozun tingkat tinggi tidak kembali. Ketegangan muncul, bahkan dokter peri kecil dan Cailin yang biasanya tenang pun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Wilayah itu bukan hanya berbahaya, itu adalah kuburan hidup. Namun, Xiaoyan tidak gentar. Dia mengatur rencana. Mereka akan mengikuti kelompok besar yang akan memasuki wilayah besok dengan berada di belakang. Mereka bisa mengamati, menganalisis, dan bertahan sebelum memilih titik yang tepat untuk menyerang ke dalam. Xiaoyan tahu betul bahwa misi ini bukan hanya sekadar perburuan harta. Ini adalah pertarungan dengan waktu, dengan takdir, dan dengan kematian itu sendiri. Jika dia gagal mendapatkan hati bodhisattva, maka mimpinya menjadi dos yang akan lenyap. Dan api lotus pemurnian iblis akan menguasainya. Bukan sebaliknya. Dalam benaknya, satu suara terus berbisik. Tidak ada tempat untuk keraguan, tidak ada ruang untuk kesalahan, hanya mereka yang siap mati, yang layak untuk hidup dengan segala bahaya yang mengintai. Perjalanan mereka ke dalam wilayah tanah air kuno pun resmi dimulai.